Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita di dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh. Masih di dalam membaca risalah Al-Usul min ilmi al-usul karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah wa askanahu fil firdausil a'la. Sekarang kita masuk pembahasan yang baru. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-ikhbaru. Ini bukan masdar ya, mirip memang. Bukan masdar ini. Al-akhbaru. Nah, ini jama' apa? Taksir dari kata khabara. Ya. Ta'riful khabri. Khabari. Ta'riful khabari. Al-khabaru lughatan an-naba'u. Aduh. Coba perhatikan baik-baik. An-naba'u. An-naba'u. Antum tadi bacanya apa? An-naba'u. Yang benar apa? An-naba'u. Ya. Antum kayaknya makan malamnya diambil sama Ahmad ini. Ahmad semangat sekali hari ini. Antum dodon-dodon sini. Baik, lanjut. Bismillah. Wal muradu bihi huna ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin. Insyaallah. Waqad sabaqal kalamu ala ahkamin katsirin minal qawli. Wa ammal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Al-awwal ma fa'alahu bil muqtada bimuqtadal jibillati, masyaallah, kal akli wasyurbi wan naumi wala hukma lahu fi dzatihi walakinna qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin wa qad yakunu lahu sifatun matlubatun kal akli bil yamini aw manhiyun anha kal akli bis shimali. Baik, afannya mumpung kita masih di sini, perhatikan lakin. Lakin itu ini kaidah umum ya. Walaupun terkadang keluar dari asalnya. Lakin, kapan dia dibaca lakinna? Kalau yang setelahnya itu apa? Isim. Tapi kalau setelah lakin bukan isim, kebanyakannya dibaca apa? Lakin. Mukhaffaf. Sama sini. Lakin qad yakun. Kecuali kalau dia isim, misalnya lakinna alisma, nah itu baru. Nah, karena kalau dia lakinna musyaddadah, dia beramal. Apa amalannya? Menasab isim rafa' khabar. Ya. Berarti harus isim setelahnya. Dan isim itu tidak ada yang bentuknya fi'il, isim. Ya kan? Ya maksudnya beda dengan khobar. Kalau khobar kan banyak bentuknya. Rizki ketawa ambil bikin. Nah, kecuali kalau khobar banyak bentuknya. Ya kan? Ada yang jumlah, syibhul jumlah. Paham ini? Taib. Lakin ini saudarinya siapa? Hah? Dari mana antum tuh saudaranya ini? Antum sudah nador. Saudaranya siapa ini? Inna. Taib. Lanjut. Masya Allah. Ini supaya kalian tidak mengantuk, Ji Ahmad. Ahmad. Baik. Lanjut. Asani ma fa'alahu bihasabil adati kasifatil libasi famubahun fi haddi dzatihi wa qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin. As-salisu ma fa'alahu ala wajhil khususiyati wa yakunu mukhtassun bihi kal wisali fi sawmi wan nikahi bil hibati wala yuhkamu bil khususiyati illa bidalilin li'anna al-asla ta'si bihi. Ar-rabi'u ma fa'alahu ta'abbudan fawajibun alaihi hatta yahsul al-balagu liwujubi at-tablighi alaihi
ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك فليس بالسواك عند الدخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء فتخليل لحيتي ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل Lanjut. wa innama huwa fi'lun mujarradun fayakunu manduban. Habisin yang kelima. Al-khamis ma fa'alahu bayanan limujmal minan nususil kitabi awis sunnati fawajibun alaihi hatta yahsul al-bayanu liwujubit tablighi alaihi summa yakunu lahu hukmu dhalikan nassil mubayyana fi haqqihi wa haqqina fa in kana wajiban kana dhalikal fi'lu wajiban wa in kana manduban kana dhalikal fi'lu manduban. Baik, jazakumullah khairan. Sekarang kita masuk ke dalam bab baru, bab al-akhbar. Al-akhbar jam'u khabar. Jamak dari kata khabar. Dan khabar kata beliau lughatan secara bahasa an-naba. Sebagaimana firman Allah SWT, amma yatasaalun anin naba'il azim, ay anil khabaril azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya, orang-orang kafir. Kata Allah, anin naba'il azim, tentang pengkhabaran yang agung tentang hari kiamat ini. Ya, hari kiamat. An-naba al-azim, al-khabar al-azim. Baik. Dan subhanallah, pembahasan tentang khabar ini, akhbar, ini termasuk dari bab yang paling penting di dalam usul al-fiqh. Ya, kenapa? Karena dia berkaitan dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu nantinya yang kita sebut dengan apa? Sunnah. Jadi kita nanti ini kebanyakannya akan berbicara tentang sunnah. Paling pertama kan global, ya, secara umum kita bicara tentang dalil syar'i, Al-Quran atau sunnah, kandungan lafadznya. Kalau ini nanti sampai bab terakhir dari akhbar, kita hanya berbicara tentang apa? Perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat bab ini menjadi bab yang sangat penting. Kenapa juga? Karena ada sebagian manusia, karena yang akan kita lalui nanti ini, ternyata setelah kita pelajari akhbar ini, ada perbuatan Nabi SAW yang tidak bisa langsung dihukum itu sunnah. Seperti apa? Perbuatan Nabi yang adiyah, yang memang sudah menjadi kebiasaan beliau dan kebiasaan manusia yang lainnya, seperti berpakaian. Ini kan berpakaian cuma binatang saja yang tidak berpakaian. Cuma hewan saja yang tidak berpakaian. Tapi kalau kita lihat berpakaian ini sudah kebiasaan manusia. Tidak bisa kita bilang pakai baju itu sunnah. Enggak. Karena memang adiyah, memang secara adat, kebiasaan manusia itu sudah masuk di dalam itu. Atau misalnya nanti ada perbuatan Nabi yang khususiyah, memang khusus untuk Nabi saja. Ya, sama seperti apa nanti? Menikah sampai 11 kali. Wal muradu bihi huna. Dan yang diinginkan dengan khobar di sini, kenapa beliau tidak katakan wastilahan? Di dalam syarahnya beliau bilang, karena khobar ini telah berlalu. Dalam bab apa ini? Dalam babul kalam. Bahwa kalam itu, lafaz itu terbagi menjadi dua. Ada khabar dan insya. Di sana dibahas khabar secara istilah. Adapun yang diinginkan di sini, itu makna lain dari makna khabar. Bukan yang berlalu itu. Yang di bab kalam. Tapi makna yang lain yang diinginkan. Kata beliau, yang diinginkan dengan khabar. Bihi kembali ke mana?
Wal muradu bil khabar huna ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma mausulah, min qaulin berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau pembenaran, au wasfin atau berupa sifat. Contoh ucapan sangat banyak. Kita ambil contoh saja sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat al-hadid. Ini ucapan langsung dari Nabi. Adapun kalau perbuatannya banyak juga. Ini berupa misalnya sabda Nabi SAW, perkataan salah seorang sahabat, kana idza sajada faragha baina yadayhi. Dahulu Nabi kalau dia sujud, dia apa? Merenggangkan apanya? Kedua tangannya. Ini menunjukkan akan apa? Sunnah Nabi atau khobar dari Nabi, tapi datang dari mana? Penghabaran sahabat. Karena ini berupa perbuatan Nabi, bukan ucapan langsungnya, tapi perbuatannya yang dinukil oleh orang lain. Paham ini? Bedakan ini? Bedakan. Jadi tidak semua itu hadis sama. Tidak semua itu sunnah sama. Ada yang dari ucapan, ada yang dari perbuatan. Bahkan ada yang dari takrir. Pembenaran Nabi SAW. Seperti apa? Hadis yang masyhur. Hadis apa ini? Bagus, makan malam nyantum juga. Hadis jariyah, seorang budak yang dibebaskan oleh Nabi SAW, yang sempat beliau tanya sebelum beliau bebaskan. Ya, beliau tanya, aina Allah? Wa man ana? Di mana Allah dan siapa saya? Kata perempuan ini, Allahu fis sama wa anta Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi bebaskan. Katakan, bebaskan dia karena sungguh dia adalah budak yang beriman. Di sini apa? Syahidnya bukan ucapan Nabi ini, tapi apa? Perbuatan Nabi yang menjadi pembenaran bagi siapa? Apa yang telah diucapkan oleh budak tadi. Paham gini? Ya, memang ada sabda Nabi di sini, tapi syahidnya bukan di situ. Syahidnya apa? Perbuatan Nabi yang membebaskan budak itu, yang membenarkan perbuatan atau ucapan budak tersebut. Paham gini? Taib. Kemudian juga kalau misalnya wasf sifat, sebagaimana perkataan salah seorang sahabat bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmalan nas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sifatnya, perawakannya, tampilannya kalau kita melihat dia ajmal nas. Ya, manusia yang paling gagah. Ya kan? Manusia yang paling gagah. Bahkan Allah Ta'ala alam, saya pernah dengar dari mana? Faidah, kalau saya tidak salah dari Ustaz Khidir. Ya, guru kita, Al-Ustaz Al-Fadil, Khidir bin Muhammad Sanusi, guru dari para gurunya kita. Dia bilang, kalau Nabi Yusuf diberikan sepertiga ya. Sepertiga kalau saya tidak salah ya. Siapa yang pernah baca ini? Kalau saya tidak salah, kalau Nabi Yusuf diberikan sepertiga ketampanan makhluk di bumi, maka Nabi SAW diberikan setengahnya. Lebih banyak daripada itu. Ya, dia apa? 2/3. Tapi wallahu alam saya lupa, nanti saya takkid. InsyaAllah ta'ala. Nah ini contoh-contohnya ya. Nah, intinya khobar yang diinginkan di sini, apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, ataupun perbuatan, ataupun pembenaran, ataupun berupa sifat. Kemudian kata beliau, waqad sabaqal kalamu ala ahkami katsirin minal qaul, dan telah berlalu hukum-hukum tentang atau pembahasan tentang hukum-hukum terhadap kandungan-kandungan lafaz. Ammal fi'il, adapun pembahasan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa. Di sini dijelaskan bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata ada beberapa macamnya. Al-awwal, yang pertama, ma fa'alahu bi muqtadal jibillah. Ada perbuatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan karena memang perbuatan itu adalah tabiat.
Maksudnya bimuqtadul jibillah, perbuatan itu beliau lakukan karena memang perbuatan itu adalah keharusan dari jibillahnya, tabiahnya. Ya, secara ringkas kita katakan perbuatan yang memang merupakan tabiat manusia. Seperti apa kata beliau, kal akli wasyurbi wan naumi, seperti makan, minum dan tidur. Nah, ini kan adat manusia. Semua manusia juga makan, minum, tidur, ada memang kerjanya ini saja. Makan, minum, tidur, makan lagi, minum lagi, tidur lagi. Ai, mati mami nah tunggu ini. Baik. Maksudnya karena ini bukan hanya untuk nabi dan bukan nabi yang pertama kali melakukannya, melainkan ini memang sudah tabiat manusia. Semua manusia melakukan ini. Maka kata beliau, fala hukma lahu fi dzatihi, maka tidak ada hukum pada zatnya. Maksudnya asal dari perbuatan nabi yang seperti ini tidak bisa kita hukumi sebagai sunnah. Makan nasi deh. Kenapa kau makan? Sunnah makan. Bukan sunnah. Ini tabiat manusia. Kenapa kau minum? Sunnah. Bukan sunnah. Tabiat. Kenapa tidur? Sunnah. Bukan sunnah. Tabiat. Karena bukan nabi yang pertama melakukannya dan semua juga manusia memang sudah melakukannya. Ini pada zatnya. Kenapa beliau perhatikan? Kenapa beliau bilang pada zatnya? Karena nanti hukum ini akan berubah. Tapi kalau dilihat dari sisi atau peninjauan yang lain. Ya, kalau dilihat dari sisi atau peninjauan yang lain. Maka kata beliau, qad yakunu ma'muran. Walakin qad yakunu ma'muran. Hanya saja, terkadang perkara yang seperti ini, itu diperintahkan au manhiyan anhu li sabab. Atau terkadang juga dilarang karena sebab. Di sini baru berubah hukumnya. Wa qad yakunu lahu sifatun matlubah. Dan terkadang hal-hal yang seperti ini yang pada asalnya memang tidak ada hukumnya, tidak bisa kita katakan sunnah. Tapi terkadang dia memiliki sifat yang matlubah, yang diinginkan. Kal akli bil yamin, seperti makan dengan tangan kanan. Di sini baru berubah hukumnya. Ya kan? Bukan sebenarnya berubah hukumnya, tapi memang beda perbuatannya. Kalau untuk makan secara umum, itu mubah. Itu adat, kebiasaan manusia. Tapi kalau kita sudah bilang, makan dengan tangan kanan, sudah ada sifat yang mengikutinya, ini baru berubah hukumnya. Ada hukum sendirinya. Ini yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak semua orang makan pakai tangan kanan. Ya kan? Ada orang makan pakai tangan kiri. Kalau orang yang rakus, ambil dua-dua tangannya. Tapi ternyata datang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa makan yang disunnahkan menggunakan tangan kanan. Paham ya bentuknya ini? Ya. Jadi kalau perbuatan Nabi yang memang sudah menjadi kebiasaan, adat manusia, semua manusia melakukannya, tidak bisa dikatakan sunnah pada zatnya. Ya. Tapi kapan kalau dia sudah ada sifat di dalamnya, beda nih hukumnya. Makan secara adiyah, adat, tidak ada hukumnya. Tidak bisa dikatakan sunnah, dia mubah. Tapi kalau kita sudah bilang makan dengan tangan kanan, ada sifat mengikutinya, ini sudah berubah hukumnya, ada hukum sendirinya. Karena ada apa? Karena ada dalil khusus yang datang menjelaskannya. Taib. Au manhiyun anha. Dan terkadang juga hal yang seperti ini, kalau ada sifat yang mengikutinya, dia juga terkadang menjadi sesuatu yang dilarang. Kalau yang pertama diperintahkan, dan itu yang dihukumi sunnah. Kalau ini, dia dilarang. Seperti apa? Makan dengan tangan kiri. Ini yang kita ambil dari apa? Kita ambil darinya hukum makruh. Makan dengan tangan kiri. Ada yang mengatakan itu muharram. Tapi intinya kita paham dulu. Salah satu bentuk dari perbuatan Nabi, apa yang beliau lakukan karena memang fitrah dan apalagi namanya, tabiatnya seperti itu. Ya. Paham gini? Kita lanjut. Baik. Contoh sedikit kalau yang tadi, misalnya ada sebab yang menjadikan perbuatan ini dilarang atau diperintahkan, misalnya gampang. Kalau misalnya makan ini menjadi wasilah untuk ketaatan, berarti apa? Dia dapat pahala ketaatan. Kalau dia menjadi wasilah kepada kemaksiatan, dia dapat apa? Dosa dari kemaksiatan. Karena kaidah umum apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Taib. Yang kedua, jenis yang kedua, ma fa'alahu bihasabil adah.
apa yang beliau lakukan ya berupa perbuatan yang merupakan adat. Kalau pertama tabiat, ya memang manusia tidak bisa, hendak dia pasti melakukannya. Makan, minum, tidur itu pasti harus dilakukan. Kalau ini adat manusia, ya kebiasaan manusia, afwan ya, tadi saya bilang kebiasaan yang seharusnya itu di sini, kebiasaan itu. Kalau yang pertama tabiat, yang memang mau tidak mau manusia harus lakukan. Kalau ini kebiasaan. Ya, perbuatan Nabi yang kedua ini memang sudah jadi kebiasaan manusia. Seperti apa? Kasifatil libas. Seperti tata cara berpakaian. Pakai baju di atas, celana di bawah. Tidak ada yang pakai celana di atas, baju di bawah. Nah, sifat berpakaian seperti ini apa? Sudah menjadi adat manusia, sudah menjadi lumrah di tengah manusia. Ya, famubahun. Maka kalau ini dia mubah. Ya kan? Dia mubah, boleh. Boleh. Kalau di atas tidak ada hukumnya. Kalau ini mubah. Nah, karena ini sudah kita ambil kaidah, kita singgung kemarin apa? Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari setiap sesuatu, maksudnya ada kebiasaan, itu apa? Boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Nah ini dia. Famubahun fi haddi dzatihi. Maka dia boleh. Boleh-boleh saja kita lakukan. Fi haddi dzatihi. Selalu beliau bilang. Tapi kalau kita lihat pada asal hukumnya. Waqad yakunu ma'muran bihi wa manhiyun anhu li sabab. Sama. Terkadang dia menjadi sesuatu yang diperintahkan dan dilarang. Kalau apa? Ada sebab. Tadi. Al-wasailaha ahkamul maqasid. Taib. Masya Allah. Lanjut. Nah, beliau kasih contoh seperti misalnya pakaian asalnya mubah. Tapi terkadang dia diperintahkan karena sebab. Contoh seperti pakaian ihram. Pakaian ihram kan kalau di luar daripada ihram itu kan boleh-boleh saja antum pakai, terserah antum. Ini kan antum mau pakai sholat juga begitu di masjid rumahnya antum terserah. Paling dibilang tepung nguruk. Iya. Nah, tapi kalau untuk ihram berhaji dan umrah, hukum yang tadinya mubah menjadi apa? Wajib, diperintahkan. Iya kan? Wajib, diperintahkan. Ah, tapi terkadang juga dia pakaian memang asalnya pakaian, hukum asalnya mubah, tapi karena jenisnya yang apa dilarang, maka dia dilarang. Seperti apa? Sutra. Asalnya berpakaian boleh. Tapi kalau pakaian tak sutra haram. Kalau kita laki-laki. Thayyib, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususiyah. Ada perbuatan Nabi yang beliau lakukan memang ala wajhil khususiyah. Karena perbuatan itu khusus untuk dia saja. Tidak boleh dilakukan oleh yang lainnya dan tidak boleh diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Orang-orang yang lain selain beliau. Fayakunu mukhtassan bihi. Maka perbuatan itu jadinya khusus hanya untuk Nabi. Tidak kepada selainnya. Seperti apa? Kalwisali fis saum. Seperti menyambung puasa. Menyambung puasa ini kita sambung 2 hari atau lebih. 3, 4 dan seterusnya. Tapi yang datang dari Nabi berapa? 2 hari. Berturut-turut tidak buka puasa. Bedakan ya. Bedakan itu puasa tiap hari tapi buka di maghribnya. Sampai subuh. Kalau wisol ini yang Nabi, yang memang khusus untuk Nabi, dia puasa tanpa buka 2 hari. Nah ini khusus untuk Nabi. Ya, pernah Allah Ta'ala, kalau saya tidak salah, Ibnu Umar, yang ingin mencontoh, atau Umar ya, yang ingin mencontoh beliau larang. Beliau katakan, ini hanya untukku, ya, bukan untuk kalian. Kemudian kata beliau, wa kan nikahi bil hibah, Masya Allah, nikah dengan hibah. Maksudnya ada perempuan yang hibahkan dirinya. Ya, dulu itu ada yang datang pada Nabi, perempuan, beliau katakan, apalagi namanya, saya menghibahkan diriku untukmu, maka nikahilah aku. Ya kan? Kemudian kata beliau, na'am. Nah, maka beliau pun menikah dengannya. Subhanallah. Kalau ada di zaman ini begini, wahai Sanam Fahri. Masya Allah. Ini khusus untuk Nabi, bukan untuk orang-orang selainnya. Wala yuhkamu bil khususiyati illa bidalil. Tapi perlu diketahui, perbuatan Nabi boleh kita katakan ini khusus untuk Nabi.
Itu kalau ada dalilnya. Maka kata beliau, tidak boleh ditetapkan suatu perkara khusus untuk Nabi. Kita katakan, ini khusus untuk Nabi, bukan untuk kita. Tidak bisa kita tetapkan itu. Kecuali apa? Bidalil. Kecuali dengan dalil. Kenapa? Ini kaidah. Garis bawahi. Li'annal asla at-ta'assi bihi. Karena yang asal dari perbuatan Nabi, dari sisi kita umatnya, itu at-ta'assi bihi. Kita wajib mengikutinya. Itu asalnya. Sampai datang dalil yang menjelaskan kalau memang perbuatan itu khusus untuk Nabi. Buktinya apa? Itu tadi yang kita ceritakan. Ada sahabat yang apa? Ingin mengikuti puasanya Nabi, tapi Nabi larang. Berarti apa? Sahabat ini paham bahwa yang asal untuk kita, bagaimana kita menyikapi perbuatan Nabi, yang asal ini, kita wajib mengikuti. Ya kan? Kecuali kalau apa? Ada dalil yang menjelaskan kalau perbuatan itu ternyata khusus hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ma fa'alahu ta'abbudan. Ada perbuatan yang Nabi lakukan itu karena memang beliau niatkan untuk peribadatan kepada Allah. Fawajibun alaihi hatta yahsulul balagh. Perbuatan ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di awal perbuatan ini beliau lakukan, wajib atas beliau untuk menyampaikannya. Nah, ini bagi beliau ya, liwujubit tablighi alaih. Karena memang beliau seorang rasul dan nabi yang Allah wajibkan untuk apa? Menyampaikan apa yang Allah wahyukan untuknya. Ya kan? Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ya ayyuhar rasul balligh ma unzila atau ma anzalallahu ilaikum fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan atas kalian. Kalau kalian tidak menyampaikannya atau engkau tidak menyampaikannya, maka sungguh engkau telah menyalahi risalah. Nah, ini perintah Allah. Maka perbuatan yang Nabi lakukan untuk ta'abbud memang dalam rangka peribadatan kepada Allah atas wahyu Allah, maka hukum ini wajib untuk Nabi dulu. Wajib untuk Nabi sampai beliau sampaikan. Kemudian kalau memang setelah beliau sampaikan, sudah beliau dakwahkan kepada umatnya, yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala asahil aqwal. Berubah hukumnya. Kalau Nabi sudah dakwahkan itu menjadi sunnah bagi Nabi dan bagi kita. Ini ala asahil aqwal. Di atas pendapat yang paling benar. Ini menunjukkan akan apa? Adanya khilaf. Wa dzalika li anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masyru'iyatihi. Yang demikian itu, kenapa kita katakan hukum perbuatan Nabi ini sunnah bagi beliau dan bagi kita? Karena perbuatan yang beliau lakukan dalam rangka peribadatan kepada Allah menunjukkan bahwa perbuatan itu disyariatkan. Wal aslu adamul iqabi ala tark, dan yang menjadi hukum asal seseorang tidak boleh diiqab kalau dia meninggalkan. Ufayakunu masyru'an la iqaba fi tarkih. Maka bersamaan dengan dia disyariatkan, orang yang meninggalkannya tidak diiqab. Hukum apa ini? Makanya kata beliau, wahada haqiqatul mandub. Dan ini yang kita sebutkan tadi, ada sesuatu yang disyariatkan, diperintah. Tapi kalau kita tinggalkan, tidak mengapa, tidak berdosa. Kata beliau, wahada haqiqat al mandub. Yang kita sebutkan ini adalah hakikat mandub. Taib. Misalu dalik, contohnya, hadithu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha su'ilat. Hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau pernah ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dengan apa beliau mulai? Apa yang paling pertama beliau lakukan tatkala beliau masuk ke dalam rumahnya? Qalat bisiwak. Yang paling pertama beliau lakukan adalah bersiwak.
falaysa fi siwaki 'inda dukhulil baiti illa mujarradul fi'il. Kalau kita lihat dari perbuatan Nabi di sini, yang bersiwak pada saat masuk ke dalam rumah, itu tidaklah datang kecuali dalam bentuk perbuatan saja. Tidak ada perintah di dalamnya. Berarti apa? Menunjukkan hukum yang berlalu. Disyariatkan, tapi kalau kita tinggalkan tidak mengapa. Maka kata beliau fayakunu manduba, maka hukumnya sunnah. Wa mithalun akhar, contoh yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihiyatahu fil wudu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yukhallil. Dari kata khallala yukhallilu takhliyatan, menyela-nyela. Ini. Menyela. Bukan menggaruk ya. Sekarang ada orang berwudu ya dia garuk. Bukan digaruk. Karena ilahnya, alasannya kenapa kita lakukan supaya air menyentuh dari kulit yang ditempati tumbuh oleh jenggot ini. Ya kan? Kan jenggot masalahnya apa? Dia mulai dari sini, di atas sini. Nah, batasan jenggot yang ini, tempat tumbuh jenggot yang di atas sini, yang di depan, ini masih batasan wajah yang wajib dicuci. Itu kan jenggot ada yang dari sini kan? Nah, ini kan masih batasan wajah semua ini. Makanya ada perintah untuk apa? Takhlil lihya. Menyela jenggot. Supaya apa? Dia masuk ke sela-sela ini. Nah, ini diantara perbuatan Nabi SAW. Dulu beliau di dalam setiap wudunya mentakhlil jenggotnya. Menyela-nyela jenggotnya. Fatakhlilul lihyati laysa dakhilan fi ghaslil wajh hatta yakunu bayanan limujmal. Maka takhlilul lihyah itu tidak masuk di dalam mencuci muka, hukum tersendiri memang. Hatta la yakunu tunggu dulu. Taib. Maka takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot, itu tidak termasuk satu hukum dengan apa? Mencuci muka. Ini hukumnya sunnah saja. Ya, karena kalau dia masuk, dia menjadi bayan li mujmal. Maksudnya apa? Ayat apa perintahnya ayat? Faksilu wujuhakum. Kalau kita katakan ini masuk ke dalam ayat, kan ayat itu wujuhakum mujmal. Ya kan? Maka kalau kita masukkan jenggot, berarti ini menjadi bayanan li mujmal. Menjelaskan yang mujmal itu, maksudnya batasan muka yang dicuci itu sampai kemana? Ke jenggot. Tapi ini tidak. Berarti tidak masuk dalam hukum pengwajiban. Dia hanya sunnah. Wa innama huwa fi'lun mujarrad. Kenapa tidak masuk di dalam pengwajiban padahal Nabi lakukan? Kata beliau, karena perbuatan ini hanya sebatas perbuatan. Maksudnya tidak ada perintah di dalamnya. Maka meninggalkannya itu tidak berdosa. Maka kata beliau, fayakunu manduba. Oleh karena itu hukumnya apa? Sunnah. Al-khamis, yang kelima. Dari jenis perbuatan Nabi SAW. Ma fa'alahu bayanan limujmalin min nususil kitab awis sunnah. Ada perbuatan Nabi yang beliau lakukan. Itu semata-mata untuk menjelaskan makna yang global dari ayat Al-Quran ataupun sunnah beliau sendiri. Sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan mujmal. Mujmal yang mubayyan itu ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Perbuatan Nabi yang menjelaskan tentang mujmal. Atau bayan, penjelasan Nabi yang menjelaskan tentang mujmal dalil ada berapa? Ada 3. Pertama apa? Bil qaul. Yang kedua apa? Bis sifat. Enggak, bukan ini mubayyan yang secara umum. Tapi perbuatan Nabi yang datang menjelaskan tentang dalil yang mubayyan. Ada berapa bentuk? Muraja dulu. Kita buka. Bil qaul, fi'il, takrir. Sudah lewat. Coba buka bab mana itu? Bab mubayyan. Ini dia. Ini dia. Di halaman, enggak bisa, beda. Coba al-amalu bil mujmal. Kemudian kata beliau, wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam imma bil qauli au bil fi'li au bil qauli wal fi'li. Ini 3. Salah satunya ini yang kita jelaskan. Terkadang ada perbuatan Nabi yang memang beliau datangkan untuk menjelaskan apa?
mujmalid dalil, yang mujmal, yang global dari dalil, baik dari Al-Quran atau dari sunnah. Fawajibun alaihi hatta yahsulul bayan. Hukum asal perbuatan Nabi ini wajib untuk Nabi. Sampai apa? Terjadi penjelasan. Maksudnya apa? Sampai terjadi maksudnya. Sampai ayat atau dalil yang tadinya mujmal sudah menjadi mubayyan dengan perbuatan Nabi. Liwujubi tablighi alaih, sama dengan alasan pertama, karena yang wajib atas Nabi untuk menyampaikan apa yang wajib disampaikan untuk umat. Tsumma yakunu lahu hukmu dzalika an-nassil mubayyan fi haqqihi wa haqqina. Baik, ayat. Tsumma yakunu lahu hukmu dzalika an-nass. Tsumma yakunu lahu hukmu dzalika an-nass al-mubayyan fi haqqihi wa haqqina. Siapa yang punya cetakan lain? Sama aja. Tsumma yakunu lahu hukmu dzalika an-nass. Ya, saya paham. Baik. Kemudian kalau beliau sudah jelaskan, kalau perbuatan Nabi ini yang beliau datangkan untuk menjelaskan keumuman dalil itu tadi telah sampai maksudnya. Maksudnya dalil yang umum tadi akhirnya menjadi dalil yang mubayyan karena perbuatan Nabi, maka hukumnya tergantung dari apa? Dalil yang dijelaskan tadi. Ya, kata beliau, "Tsumma yakunu lahu", ini apa ini? Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hukmu dzalikan nas al-mubayyan. Ya, sesuai dengan hukum dalil yang dia jelaskan. Paham gini? Kalau misalnya dalil yang beliau jelaskan itu tentang dalil hukum pengwajiban, maka perbuatan Nabi yang menjelaskan dalil itu wajib. Kalau dalil yang mujmal, yang global, hukumnya sunnah, datang perbuatan Nabi menjelaskan dalil yang global, yang sunnah tadi itu, maka hukum perbuatan Nabi ini apa? Sunnah, itu maksudnya. Tergantung dalil yang dijelaskan nanti apa. Seperti misalnya, wa aqimus shalah. Kata Allah kan, dirikanlah kalian sholat. Kita tidak tahu mujmal ini, iqamatis shalah, bagaimana cara menunaikan sholat, mendirikan sholat. Datang hadis Nabi yang menjelaskan tentang apa? Tata cara sholat. Berarti perbuatan Nabi apa? Wajib. Karena dalil yang dijelaskan hukumnya apa? Wajib. Itu maksudnya. Paham gini? Baik. Sama misalnya kalau sunnah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Sekarang asal dari hukum ziarah kubur apa? Enggak, maksudnya sunnah toh? Ya kan? Sekarang bukan kuntu nahaitukum, afwan. Dalil yang lain. La ilaha illallah, saya lupa. Tadi saya ingat, tapi saya lupa tiba-tiba. Ini karena bertanya biasanya. La ilaha illallah. Nanti. Intinya begitu, antum sudah paham toh? Kalau dia datang menjelaskan sesuatu yang mujmal, maka dia tergantung hukum apa? Ayat yang dijelaskan tadi. Kalau dia mengandung hukum wajib perbuatan Nabi. Kalau dia mengandung hukum yang sunnah, maka sunnah. Maka kata beliau, fa in kana wajiban kana dzalikal fi'lu wajiban. Kalau dalil yang dia jelaskan mengandung hukum yang wajib, maka perbuatan itu hukumnya juga wajib. Wa in kana manduban, kalau dalil itu mengandung makna atau hukum yang sunnah, kana dzalikal fi'lu manduba, maka perbuatan Nabi itu juga mandub. Ala hasabi an-nas, tergantung dari nas itu, dalil itu. Kalau dia wajib, perbuatan Nabi yang menjelaskannya wajib. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.